Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin. Wassalat. Kena adik nah, adik kena nah. Tidur luar lo ya. Nah adik. Itu adik, ada adik. Ya. Awur. Ayo nih. Ngentut. Udah nentut ya. Ayo nih. Sampai nih. Udah kayak sekendun lagi ya. Minggir aja. Tunduk deh minggir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Pada kali ini Bang Guru akan membahas materi simpati. Cermati kisah berikut ini. Daun teratai dan kangkung. Adi dan adiknya. Ani tinggal bersama neneknya di suatu kampung. Adi duduk di kelas 5 dan Ani duduk di kelas 4 SD. Nenek Ipa, nama nenek Adi, dan Ani hidup sendiri. Suami telah lama meninggal. Orang tua Adi dan Ani merantau ke kota besar dan tidak pernah kirim kabar. Untuk hidup sehari-hari, nenek Ipa mencari daun teratai dan kangkung di rawa-rawa yang tak jauh dari gubuknya. Pagi-pagi sekali neneknya Ipa menuju rawa-rawa dengan harapan mendapat daun teratai dan kangkung yang banyak. Hasil daun teratai dijual ke pasar kepada tukang ikan basah. Daun teratai yang lebar dapat dijadikan sebagai pembungkus ikan basah. Kangkung dijualnya kepada tetangga atau kepada siapa saja yang di pasar. Pada siang hari, giliran Adi dan Ani mencari daun teratai. Nenek Ipa sangat sayang kepada kedua cucunya. Sebenarnya ia tidak tega kedua cucunya ikut mencari daun teratai dan kangkung di rawa-rawa. Tapi harus bagaimana lagi, ia harus meneruskan hidup dan kedua cucunya harus tetap bersekolah. Padahal hasil penjualan daun teratai dan kangkung tidak menentu. Terkadang mendapatkan uang 7.500, tapi bila sedang beruntung memperoleh 10.000 sampai 15.000. Sehari memang pendapatan nenek Ipa dan kedua cucunya itu tidak seberapa, tapi mereka merasa cukup. Uang jeripayanya itu untuk keperluan sehari-hari. Daripada harus mengemis di jalan, kita patut bersimpati terhadap usaha Adi dan Ani. Keduanya berjuang membantu nenek mereka untuk mempertahankan hidup. Semoga anak-anak yang bernasib sama seperti Adi dan Ani selalu mendapat kesehatan dan menjadi anak yang sukses di kemudian hari. Nah, anak-anak, kisah nenek Ipa dan kedua cucunya Adi dan Ani sangat mengunggah emosi dan simpati kita. Masih banyak saudara-saudara kita yang hidup susah di desa, bahkan di kota besar yang padat penduduk. Masih banyak anak yang sebaya Adi dan Ani harus bekerja keras menghidupi dirinya karena orang tuanya sudah meninggal dunia atau pergi merantau. Kita harus bersimpati terhadap saudara-saudara kita yang bernasib seperti Adi dan Ani.
Jika keadaan hidup lebih baik dari keadaan hidup di Adi dan Ani, kita harus membantu. Anak-anak, tahukah kalian apa sebenarnya makna simpati itu? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata simpati berarti rasa kasih, rasa setuju kepada, dan rasa suka. Secara umum, kata simpati dapat diartikan sebagai perasaan bersama secara sosial hingga seseorang dapat merasakan perasaan orang lain. Misalnya suatu perasaan sedih dalam dirinya sendiri. Contoh, saat kita mengetahui orang lain mendapatkan musibah seperti orang tuanya, kita dapat merasakan kesedihan yang sama. Mari kita buka keterangan dari sumber lain. Pengertian simpati. Simpati merupakan proses psikologi di mana seseorang merasa tertarik kepada seseorang atau sekelompok orang karena sikap, penampilan, wewenang, atau tindakannya sedemikian rupa. Dalam proses ini, perasaan seseorang memainkan peran yang sangat penting. Meskipun dorongan utama untuk simpati adalah keinginan untuk memahami pihak lain dan bekerja dengannya. Inilah perbedaan utama jika dibandingkan dengan identifikasi. Lebih didorong oleh keinginan untuk belajar dari pihak orang lain yang dianggap posisi lebih tinggi dan harus dihormati. Ini karena pihak lain memiliki kekuatan atau kemampuan tertentu yang harus dijadikan contoh. Contoh simpati mengunjungi orang yang sakit. Yang kedua yaitu membantu orang yang terkena dampak. Yang ketiga membantu orang dalam kesulitan. Yang keempat bantu memecahkan masalah seseorang. Yang kelima membantu korban bencana. Dan lain-lain. Perbedaan empati dan simpati tidak ada bang. Apa Iya, atau perami apa? Perbedaan simpati dan empati. Empati hampir mirip dengan perasaan simpati. Tembok lu nak. Empati hampir mirip dengan perasaan simpati. Apa-apa? Iya. Enggak. Ngawur. Orang di situ. Meremaki. Empati hampir mirip dengan perasaan simpati, tetapi empati bukan hanya perasaan yang muncul tetapi diikuti oleh perasaan organisme dari dalam tubuh yang sangat dalam. Misalnya jika kita orang tua teman kita meninggal, kita juga akan merasa orang tua teman kita meninggal, kita juga akan merasa sedih. Sehingga dapat disimpulkan bahwa empati adalah tindakan yang dilakukan kepada orang lain dengan menggunakan cara berpikir yang benar, sehingga menurut orang lain tindakan itu baik dan benar. Simpati adalah proses saat seseorang memiliki perasaan tertarik pada pihak lain, sehingga mereka merasakan apa yang sedang dialami, dilakukan, dan diderita oleh orang lain. Simpati yang paling terlihat adalah perasaan memainkan peran utama dalam hal simpati. Simpati dapat diamati ketika dalam persahabatan, tetangga, atau bekerja dengan bawahan. Sekian dari Pak Guru, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah.